Oke. Deg-degan kalau di record ya. Halo teman-teman, selamat malam. Semua teman-teman yang ada 28, 29 di sini yang kalau disebutin satu-satu kelamaan mungkin. Kita pada malam ini ada sesi panen. Ayo, siapa yang tahu judulnya? Judulnya apa, Jos? Judul The Chosen. judul Itu. The Chosen. Ini kita bakal ada beberapa part ya. Yang ini part 1 dari ada series dari Bearing Fruit series gitu ya. Kayak ini ya, kayak film Korea gitu ya, ada series-seriesnya gitu ya. Iya, ini kan baru episode 1. Ntar ada season, ntar baru ada episode finalenya. Ditunggu aja ya. Iya dong. Asik. Pemeran utamanya Josh. Oke, sebelum kita mulai, mungkin aku bacain dulu house rules-nya ya. Singkat aja. Bagi yang udah pernah ikutan mungkin udah tahu. Yang pertama, kalau bisa sih harap memakai nama asli. Jadi kita buat gampang lah supaya sesi tanya jawabnya untuk pendataan absensi juga. Kemudian kita nanti ada form untuk ngajuin pertanyaan, bisa dilihat di chat box. Atau mau langsung ditanya pada saat sesi tanya jawab juga boleh. Nanti kita bisa buka kesempatan untuk sesi tanya jawab. Terus yang ketiga, kita supaya siapkan hati, pikiran kita supaya fokus selama sesi. Terus bagi teman-teman yang punya headphone atau earphone mungkin dipakai ya, supaya lebih jelas suaranya dan supaya suaranya lain nggak bocor ke mic. Terus kalau bisa juga join dari tempat yang sepi, jadi lebih agak kusuk di sesi panen ini. Kemudian untuk jika lagi di sesi pengajaran, mohon mic-nya di mute. Oke. Terakhir, jangan sambil multitasking ya, untuk kita semua fokus di acara panen ini. Oke, yang bisa nyalain video, mungkin videonya nggak dinyalain. Benar kayak kata Nidia tadi, supaya speakernya nggak ngomong sama box-box. Iya, box hitam. Kan bagus. Mulai bermunculan. Priska, Sony, halo Andrew, Sony, Erlin nanti lagi. Rico. Enrico. Thank you teman-teman. Senang sekali bisa melihat wajah bahagia. Iya, pasti Anda sangat membantu kebahagiaan panen loh. Curhat ya. Oke, kita lanjut aja ke sesi Praise and Worship yang akan dibawakan oleh Tim Power. Selamat malam teman-teman. Silakan Tim Power. Nama saya Jessica. Sebelum kita memulai sesi panen. Wah, Cici Power. Iya, Power. Nah, terima kasih Kungkung Power. Ya, sebelum kita mulai sesi pada malam hari ini, kita mau hening sejenak dan kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada sesi malam hari ini yang walaupun melalui layar saja. Gue mau mengundang semua teman-teman untuk ikut nyanyi, tapi di mute ya, supaya tidak bersaut-sautan di Zoom-nya, supaya nggak delay. Tapi gue sangat mengencourage teman-teman untuk ikut bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Oke. Terima kasih. Sebentar ya. Sudah kelihatan layarnya? Oke. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you.
be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you lead me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day with the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. Draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Mari teman-teman, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kami kembali dikumpulkan melalui panen pada malam hari ini ya Bapa, walaupun secara jarak jauh dari rumah kami masing-masing. Tetapi kami bersyukur ya Bapa, Engkau telah menaruh di hati kami semua sebuah kerinduan untuk tetap berkumpul, untuk tetap bersekutu, sebuah kerinduan untuk mendengarkan ajaran-Mu pada malam hari ini ya Bapa, yang akan dibawakan oleh Ci Yolanda. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati masing-masing dari kami ya Bapa, kiranya Engkau menurunkan Roh Kudus di atas kami masing-masing, sehingga hati, mata dan pikiran kami dapat terbuka untuk siap menerima firman-Mu, siap menerima ajaran-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Ya Bapa, secara khusus kami ingin berdoa bagi Ci Yolanda yang akan membawakan ajaran-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Berkatilah dia,
Berkatilah agar apa yang diajarkannya benar-benar berasal daripadamu saja ya Bapa, dan apa yang ia ajarkan dapat kami tanam dan kami tumbuhkan dalam hati kami sehingga kami dapat berbuah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Bapa, kami naikkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, thank you JB. Oke, ya, teman-teman semua masih semangat kan? Kita masih ada Oh. makanan utamanya pada sesi panen hari ini. Untuk teman-teman tadi yang ketinggalan, boleh kita kenalin ulang lagi ya kali ya, Jos, yang baru Boleh. masuk. Hari ini kita kedatangan Ci Yolanda. Wih. Halo, Ci Yolanda. Cici Halo, ini yang shalom semuanya. Shalom. Shalom. Cici Yolanda ini itu dari merupakan istri dari Ko David, salah satu founder dari LOJF. Itu ya, Ci, mungkin perkenalan singkat. Oke, daripada kita nunggu lama-lama lagi ya kali ya, Jos, langsung kita serahin waktu dan tempat aja ke Ci Yolanda. Ayo, silakan Ci. Waktu dan tempat. Silakan Ci Yolanda. Oke, thank you semuanya. Thank you ya teman-teman. Shalom semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Dalam masa corona ini pasti banyak yang struggle, banyak yang berbeban berat, dan juga mungkin udah banyak juga yang bosen udahan ya, udah bored. Banyak orang-orang, teman-teman di sekitar yang bilang, aduh udah bosen banget dengan online-online dan lain sebagainya. Tapi apapun keadaan kita harus terus bersukacita dan bersemangat. Amin. Nah, hari ini aku mau share screen. Bisa di-allow untuk aku share screen? Udah di-allow, Ci. Dicoba aja, coba. Udah bisa lihat screenku? Sudah. Oke, sebentar ya. Oke, nah, hari ini kita akan sesuai dengan tema ya, kita itu chosen to bear fruits, kita dipilih untuk berbuah. Sekarang kita mau buka, bentar, sorry ya, ini, sorry, ada kesalahan teknis, bentar. Oke. Aku lupa, kalau pakai komputer yang ini tidak bisa full screen, bentar ya. Sip. Pin, jadi tadi judulnya kita kurang. Kurang ya? Chosen, iya. Tadi chosen dong. Kalau chosen dong, kita maksudnya. Aduh, agak gemar nih. Oke, udah bisa lihat lagi sekarang? Ya. Oke. So, kita semua itu chosen to bear fruit. Kita mau buka dari ayatnya dari Injil Yohanes bab 15 ayat 16. Silakan yang bertugas membaca hari ini dibacakan. Yohanes 15 ayat 16 ya, Cik? Iya, betul. Yohanes bab 15 ayat 16. Oke. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Oke, thank you so much. Udah dibacain. Nah, di sini kita lihat bahwa Yesus itu yang telah memilih kita. Jadi kita tuh ada, saya percaya bahwa teman-teman, kita semua yang ada di tempat ini, hari ini, di panen ini, kita telah dipilih oleh Tuhan.
Dan Tuhan yang telah menetapkan kita untuk pergi menghasilkan buah, dan buah kita itu tetap, supaya apa yang kita minta pada Bapa dalam namanya itu diberikan pada kita. Chosen. Kalau kita dengar kata dipilih, itu berarti sesuatu yang istimewa, bukan? Kalau Tuhan sudah memilih kita, percayalah bahwa setiap dari kalian itu sungguh istimewa dan berharga. Dan Tuhan percaya kamu bisa. Kalau sama seperti misalnya nih, kita memilih tim kita memilih tim untuk proyek kita ataupun untuk tim di gereja, pasti kan kita memilih orang-orang yang kita percaya. Jadi di sini arti chosen adalah you are special. Tuhan sudah memilih engkau. Dan Tuhan akan menyertai. Kalau kita memilih tim project, pasti kita akan mendampingi dan menyertai kan? So, Tuhan itu akan menyertai kita. Dan kita hari ini akan discuss tentang apa sih artinya berbuah dan mengapa kita harus berbuah. Saya yakin teman-teman sudah selama ini membahas tentang berakar dan bertumbuh ya. Bertumbuh dan berakar itu baik, sangat baik. Tapi jangan berhenti di bertumbuh. Kenapa sih jangan berhenti di bertumbuh? Karena berhenti itu untuk diri kita, karena bertumbuh itu untuk diri kita sendiri. Tetapi berbuah, kalau kita berbuah, yang bisa menikmati itu siapa? Orang lain bukan? Pohon mangga itu nggak bisa makan mangga. Pohon jeruk tidak bisa makan jeruk. Tetapi yang menikmati mangga, jeruk, anggur itu adalah kita. Jadi bertumbuh itu diri kita sendiri. Tapi Tuhan menyuruh kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Tapi Tuhan selalu mengirim, selalu send out para murid dan kita semua untuk keluar dari zona nyaman kita untuk mengasihi orang-orang sekitar kita. Tuhan menyuruh kita untuk berbuah. Jadi jangan berhenti hanya di bertumbuh saja. Jangan kita pengen cari berkat aja, tapi tidak mau memberkat orang. Memang ada masa-masa di mana kita itu sakit, di mana kita tergeletak, dan kita butuh pertolongan orang. Tetapi saat kita sudah bangkit, saat kita sudah sehat, itu saatnya kita untuk yang melayani orang lain. Kita berbuah, kita mengangkat orang yang tergeletak, kita mengunjungi atau memberikan sukacita, memberikan penghiburan bagi mereka yang sakit. Kalau suatu pohon itu hanya bertumbuh, jadi gede banget ya, bertumbuh, jadi pohon raksasa, tapi tidak pernah berbuah, pohon itu akan jadi pohon yang tidak sehat. Dan pohon yang tidak berguna, pohon itu tidak serve its purpose, tidak berguna. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya yang mungkin menanam pohon itu. Kita percaya bahwa setiap orang dan semua hal di dunia ini itu diciptakan untuk suatu tujuan. Kalau kita tidak melakukan tujuan kita itu akan, hidup kita tuh tidak akan maksimal. Contoh, misalnya, cellphone. Pasti semua punya cellphone kan? Kalau cellphone ini hanya buat selfie, cellphone ini tidak maksimal. Cellphone ini bisa untuk selfie, bisa untuk telepon, bisa untuk chat, bisa untuk social media, bisa untuk kita catat pengajaran atau catat hasil meeting, bisa buat games dan lain sebagainya. Karena itu tujuan smartphone ini diciptakan, bukan hanya untuk selfie atau bukan hanya untuk telepon. Demikian juga dengan manusia, kita pasti sudah diciptakan untuk suatu tujuan yang mulia. Dan saat kita tidak mencapai tujuan kita itu, kita tidak akan hidup maksimal. Dan saat manusia tidak hidup maksimal, kita tuh akan menjadi orang yang tidak happy. Kayak, there's something missing in my life. Nah, itu karena kita tidak hidup maksimal. Apa sih tujuan kita? Apa tujuan manusia hidup? Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Yuk, mari kita cari apa kehendak Tuhan itu. Hidupmu akan menjadi berarti jika kamu melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan buat kita? Kita mau baca dari Yohanes bab 15 ayat 5 sampai dengan 8. Saya mau minta tolong buat teman yang bertugas untuk membacakan Injil ini. Bacakan bacaan ini.
Yohanes 15 ayat 5-8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Thank you, Alexandrina, Vicky. Thank you. Jadi di sini saya akan mau menggarisbawahi ya. Kehendak Tuhan hidup kita adalah jika kita diam di dalam Dia, Dia di dalam kita, seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Supaya apa? Supaya kita berbuah banyak. Supaya tujuannya adalah untuk Bapa di surga dipermuliakan. Kita ini diciptakan untuk memuliakan Bapa di surga dengan cara berbuah banyak. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita melekat kepada Yesus, sang pokok anggur. So, aku mau bagikan di sini adalah, you will live a life of significance when you bear fruits. Hidupmu akan berdampak jika kamu berbuah dan berbuah banyak di dalam Tuhan. Seperti yang aku udah share, pohon itu berbuah untuk dinikmati oleh orang-orang lain. Pohon itu kalau bertumbuh untuk dirinya sendiri, tetapi berbuah itu adalah untuk dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Dan saat pohon itu berbuah dan buahnya manis, pasti banyak orang yang suka. Pasti banyak orang-orang yang datang ke pohon itu kan, mau petik, makan, dan lain sebagainya. Demikian juga kalau hidup kita tuh berbuah banyak dan manis. We will live a life of significance, hidup yang berdampak bagi banyak orang. Dan sebenarnya hukum ini juga berlaku bukan hanya di dalam pelayanan. Sebenarnya saya sangat bersyukur ya menjadi orang Katolik karena semua yang ada dalam firman Tuhan itu benar-benar apa ya, is the true wisdom. Is the truth and the wisdom, adalah kebenaran sejati dan memberikan banyak sekali kebijaksanaan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan. Kalau kita berbuah, bukan hanya dalam pelayanan, tapi dalam semua aspek kehidupan kita, kita akan berdampak bagi orang-orang sekitar kita, bagi orang-orang di kantor, bagi orang-orang yang, bagi keluarga kita, dan teman kita, dan lain sebagainya. Kalau kamu dekat sama orang yang berbuah banyak dan manis, maksudnya orang ini melakukan orang ini punya buah roh, pengendalian diri, sabar, penuh sukacita, damai sejahtera, pasti banyak orang yang akan happy. Demikian juga dengan orang yang di kantor dengan sukacita, tidak menggerutu melakukan pekerjaannya, bahkan dia care dengan orang-orang sekitarnya, tidak hitung-hitungan. Oh, ini kan bisa kerjaan temanku, aku nggak mau kerjain. Nggak seperti itu, misalnya orangnya benar-benar tidak selfish. Pasti orang ini akan sangat disukai dan juga menjadi berkat di dunia pekerjaannya. Jadi, hidup kita ini harus berdampak. So, apa sih artinya berbuah itu? Sekarang pertanyaannya adalah, when we bear fruits, apa artinya berbuah? Berbuah itu ada dua hal. Yang pertama adalah menjalankan firman Tuhan. Seperti yang tadi aku share, buah itu apa yang dirasakan oleh orang. Orang tahu, oh buahnya manis, setelah dia merasakan, kan, experience. Menjalankan firman Tuhan. Jadi bukan hanya kenal, tapi kamu harus menjadi pelaku firman. Saya punya seorang teman, dia itu melayani dengan sangat rajin di gereja. Dia itu putra altar, dia lektor, dan lain sebagainya. Pokoknya rajin banget. Tapi, jadi dia tuh menjadi salah satu anak sel saya dulu, pernah. Kemudian, suatu hari, saya ditelepon, kebetulan saya kenal sama bosnya. Saya ditelepon sama bosnya. Bosnya ini bilang, ini anak kalau di kerjaan suka komplain, selalu menggerutu, dan berapapun pekerjaan
yang dikasih ke dia mau sedikit mau banyak dia selalu menggerutu dan dia selalu main handphone, tidak pernah mengerjakan pekerjaannya dengan tepat waktu. So, saya terus terang waktu itu saya merasa malu banget dan saya merasa sedih gitu loh, karena how come seseorang yang rajin sekali ke gereja, yang kenal akan firman Tuhan, tapi dia tidak menjadi pelaku firman. Santo Paulus kan bilang kan, kita harus giat bekerja, biarlah mereka yang tidak kerja tidak makan. Kita harus jadi terang dimanapun kita berada. Jadi buah itu berdampak, itu bisa dirasakan oleh orang di sekitar kita. Bos kita, teman kerja kita, keluarga kita, partner bisnis, pasangan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita itu berbuah, itu jika kita menjalankan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya tahu, tapi menjadi pelaku firman. Yang kedua adalah mengasihi sesama dan membawa mereka pada Kristus. Kalau kita baca, jadi hari ini, perikop yang kita banyak kupas adalah dari Yohanes bab 15. Nanti kalau teman-teman ada waktu, baca seluruh perikopnya. Tadi saya sudah sampaikan yang ayat 16 tadi di awal ya. Saya mau lanjutkan dengan ayat 17. Jadi Tuhan Yesus berfirman, setelah Yesus berfirman bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Setelah itu Yesus melanjutkan dengan ayat ini. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kita tuh menjadi orang yang berbuah saat kita mengasihi sesama dan membawa mereka kepada Kristus. Ini sama seperti jemaat di Antioquia. Kata Kristen, pengikut Kristus, itu pertama kali muncul di Antioquia. Dan mereka disebut Kristen itu bukan karena mereka yang bikin namanya, tetapi orang-orang di sana menyebut mereka ini Kristen, yang artinya adalah pengikut Kristus. Karena apapun yang mereka lakukan, itu sangat mencerminkan Kristus itu sendiri. Setiap kali orang melihat mereka, mereka bilang, ya ini nih pengikut Kristus. Karena mereka kasih, mereka berkorban, mereka lemah lembut, sabar, dan mereka punya banyak buah roh yang mengingatkan orang itu akan Yesus Kristus. Orang itu akan mau untuk mengikuti Kristus saat mereka melihat kelakuan kita yang penuh kasih, yang mengingatkan mereka akan Kristus. Oleh karena itu berbuah dengan menjalankan firman, mengasihi sesama. Karena dengan dua hal itu kita bisa membawa mereka pada Kristus. Banyak kan orang itu yang sakit hati atau ilfeel, nggak mau ikut, oh udahlah gue nggak usah ikut gereja-gerejaan. Kenapa? Karena mereka kecewa dengan kelakuan beberapa orang Katolik, Kristen Katolik yang mereka kenal. Oleh karena itu teman-teman, yuk kita berbuah yang manis. Berbuah banyak dan manis supaya orang-orang yang di sekitar kita itu bisa memuji Tuhan, memuliakan Bapa, seperti yang tadi sudah kita bahas ya di slide yang lalu yang di Injil Yohanes. Mother Teresa mengatakan bahwa sukses, banyak orang kan mengejar sukses ya di dunia saat ini. Success is winning. Significance is helping others win. Sukses itu cuma mikirkan gue menang. Tetapi berdampak, significance, berbuah itu adalah membantu orang lain untuk menang. Berdampak, significance itu adalah harus menjadi tujuan kita, bukan hanya menjadi sukses. Karena sukses, seperti kata Mother di Trinidad Han, success leaves a fingerprint. Sukses itu meninggalkan sidik jari. Tapi kalau hidup kita berdampak, itu meninggalkan jejak di hati dan pikiran orang. Seperti Mother Teresa. Mother Teresa, itu siapa sih yang nggak kenal Mother Teresa? Bahkan dia dikenang sampai sekarang walaupun Mother Teresa itu sudah meninggal sejak tahun 97. Karena Mother Teresa, dia memancarkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dia merawat orang yang sakit, bahkan orang-orang yang sakitnya tuh menjijikkan. Tapi Mother Teresa tuh tetap merawat mereka dengan penuh kasih. Membuat rumah buat orang-orang yang sudah telantar, yang sudah dibuang, yang orang itu pegang aja nggak mau karena jijik banget. Tapi Mother Teresa itu memancarkan kasih Yesus. Oleh karena itu dia mempunyai dampak yang luar biasa dan bahkan kongregasinya sekarang melayani di banyak negara dan memberkati
banyak orang-orang yang miskin dan berkekurangan. So, teman-teman semua, mari kita jadikan itu tujuan hidup kita untuk berbuah banyak, sehingga hidup kita bisa berdampak dan orang-orang memuliakan Bapa di surga. Sekarang mungkin teman-teman nanya, gimana sih caranya gue bisa berbuah? Gimana caranya aku bisa berbuah? Ada 2 hal yang aku mau share di sini. Yang pertama, itu dari Mazmur bab 92, ayat 13 sampai 15. Bisa tolong dibacakan? Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Thank you, Vicky. Ya, so di sini aku pengen garis bawahi adalah mereka yang ditanam di bait Tuhan. Karena sebelum berbuah kan kita harus bertunas dulu kan. Aku mau garis bawahi itu adalah ditanam di bait Tuhan. Ini sebenarnya ya, kalau kita bahas berbuah, itu tidak akan melupakan proses-proses sebelumnya, yaitu berakar dan bertumbuh. Karena berakar dan bertumbuh, kalau ini kuat, kita pasti akan bisa berbuah. Jadi kita harus tertanam di bait Tuhan. Kita harus punya saat teduh, relasi yang sangat kuat dengan Tuhan Yesus. Dan ditanam, ini yang saya ingin share adalah, saya sangat happy teman-teman ini punya komunitas ini ya, Panen. Bersyukurlah dan setia. Please be faithful. Kalian harus tertanam di satu komunitas. Saya selalu mengencourage semua orang Katolik untuk mempunyai komunitas atau PD. Apapun itu, semuanya PD dan komunitas itu baik. Yang ada dalam gereja Katolik, kita bersama-sama membawa orang kepada Tuhan Yesus di dalam gereja Katolik kan. Jadi, tetapi Anda please be faithful. Sebuah pohon itu bisa bertumbuh dengan sehat kalau dia itu tertanam di tanah yang subur dan stay di sana. Bayangkan kalau misalnya pohon itu pindah-pindah. Gue kepanasan di sini, pindah deh, dipindah ke tanah yang lain. Di sini udah ditanam 1 tahun, di sini nggak enak ya, kok kayaknya sekarang banyak kerikil yang datang, misalnya banyak debu or something, dipindah lagi ke tempat yang lain. Apa yang akan terjadi sama pohon itu? Pohon itu akan tumbang dan tidak akan berbuah. Tertanamlah, be faithful in one community. Seringkali saya mendengar, ya, gue nggak merasa diberkati nih. Jadi ada satu orang misalnya ya, udah ikut satu PD atau satu komunitas selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Terus kemudian dia bilang, gue nggak merasa diberkati nih. Pergilah dia ke komunitas lain. Setelah selang berapa bulan, dia bilang, gue nggak merasa diberkati. Pindah lagi ke komunitas lain. Dia bilang, saya nggak merasa diberkati. Teman-teman, kalau level iman kita selalu maunya diberkati, 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 kita tuh hanya stuck di level bertumbuh. Kita tidak berbuah. Dan saya melihat banyak orang yang berpindah-pindah dan merasa, nggak enak di sini. Atau misalnya ada konflik nih, udah happy mau melayani kan, pelayanan terus ada konflik. Nggak enak, gue ada konflik, pindah dan lain sebagainya. Atau pindah divisi dan lain sebagainya. You know what? Banyak saya melihat orang yang sering ya, apalagi sekarang online ini kan memudahkan kan. Saya punya seorang teman. Dia itu bisa 1 minggu mengikuti persekutuan doa 6 kali dan ikut misa 3 kali dalam seminggu. It's good, it's good. Kalian boleh ikut sebanyak-banyaknya, saya tidak melarang. Tetapi kalian harus tertanam di satu komunitas supaya kalian bisa bertumbuh dan berbuah. Karena pasti untuk berbuah itu perlu proses. Nah, ini nanti akan dibahas di sesi berikutnya. Ada rasa sakitnya, ada enaknya, ada menderitanya juga. Nah, ini saya nggak akan bahas banyak. Apa aja proses yang harus dilalui, apa rahasianya untuk bisa berbuah dengan baik. Ini karena akan dibahas di next session. Tetapi kalian harus sabar.
melewati semua proses itu. Karena kalau kita tidak melewati proses semua itu, kita tidak akan bisa berbuah dengan manis. So, be faithful. Karena kalau kalian setia tertanam di satu tempat, kalian akan bisa bertumbuh dan berbuah dengan baik. Nikmati proses dari Tuhan itu. Akan ada saatnya, sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, kita tuh merasa kekeringan, kita merasa bored, apalagi dengan seperti sekarang semua virtual ya, nggak ada yang bisa menggantikan human touch kan ya. Kalau misalnya kita ketemu langsung kan bisa makan bareng, bisa bercandanya itu lebih seru dan lain sebagainya. Mungkin banyak dari kita tuh yang udah bosan banget dengan virtual meeting seperti ini. Tetapi be faithful. Semua dari kita itu pasti akan ada masa kekeringan. Seperti Mother Teresa mengalami kekeringan berpuluh-puluh tahun, tetapi Mother Teresa setia. Setia. Karena Mother Teresa tahu bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Dan itu adalah proses yang membuat Mother Teresa semakin kuat dan berbuah manis dan banyak. Yang kedua jadi yang pertama adalah tertanam. Menjadi saat teduh yang baik dan tertanam di satu komunitas, setia di komunitas itu. Oke. Hal yang kedua yang saya mau share itu adalah ada di bacaan ini, perikop ini, Injil Yohanes bab 12 ayat 23 sampai 24. Ya, saya minta tolong untuk dibacakan lagi. Oke. Yohanes 12 ayat 23 sampai 24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Thank you. Thank you once again, Vicky. Oke. So ini yang saya mau garis bawahi di sini ada dua hal. Yang pertama adalah sesungguhnya biji gandum di sini dikatakan kan sekali lagi di sini dikatakan ini saatnya anak Tuhan dimuliakan, anak manusia dimuliakan. Jadi maksudnya hasil dari buah itu Yesus akan dipermuliakan, Tuhan akan dipermuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Jadi saya mau highlight dua hal, jatuh ke tanah dan yang kedua adalah mati. Jatuh ke tanah. Tanah kotor atau bersih? Teman-teman semua. Kotor atau bersih? Kotor kan tanah? Ya, kotor. Tetapi biji itu harus jatuh ke tanah. Tanah di sini ini melambangkan tempat kita bertumbuh, komunitas di mana kita bertumbuh, gereja di mana kita bertumbuh. Sebenarnya sifat yang kotor ini adalah there is no perfect church, there is no perfect community. Kadang tuh saya dengar ya dari teman-teman dari inilah beberapa anak komunitas saya gitu, gereja Katolik itu boring, gereja Katolik itu begini, atau komunitas ini kurang begini, kurang apa gitu ya, banyak banget. But you know what? There is no perfect church, there is no perfect community. Kita harus mengakui bahwa tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Jadi, kalau kita kali lagi nih sebenarnya berhubungan dengan poin saya yang sebelumnya. Be faithful. Kalau kalian kecewa dengan orang, kalian kecewa dengan apa yang terjadi dengan komunitas kalian atau di paroki kalian, ingat bahwa there is no perfect community. Lihat pada Tuhan Yesus. Dan kita memang harus jatuh ke tanah. Kalau mau yang bersih, biji itu bisa jatuh ke karpet misalnya atau ke aspal, tapi biji itu tidak akan akan bertumbuh dan berbuah. Jadi please, there's no perfect community or church. Be faithful dan bersyukurlah atas komunitas yang kalian punya, atas paroki yang kalian punya. Dan yang kedua yang saya mau highlight di sini adalah mati. Artinya adalah berkorban, mati untuk diri kita sendiri, menyangkal kedagingan kita. Tahu nggak? Berbuah itu berat loh. Misalnya sebuah pohon yang berbuah, pasti kan berat kan? Dia menanggung beban dari buah-buahnya itu. Dibandingkan saat dia nggak ada buah, dia lebih ringan kan?
Kalau saya jadi pohon, saya akan merasa berat ada buah itu. Tetapi sebuah pohon itu pasti akan lebih happy, akan lebih produktif saat dia berbuah. Walaupun dia merasa itu berat bagi dia, tapi kalau saya jadi pohon nih ya, saya akan happy kalau orang merasa, misalnya saya pohon apel gitu, terus orang banyak orang yang datang saat panen dan ambil buah saya happy banget. Itu sesuatu perasaan yang priceless, walaupun itu berat, tapi itu adalah sesuatu yang joyful, karena sekali lagi, karena saya fulfill purpose, saya memenuhi tujuan saya diciptakan, yaitu untuk berbuah dan memuliakan Bapa. Tuhan itu selalu mengajar kita untuk melayani dan mendahulukan kepentingan orang lain. Itu kan salah satu pesan Yesus sebelum Yesus disalib ya, di Kamis Putih. Yesus melayani para muridnya. Dan Yesus berkata, apa yang aku lakukan ini, lakukanlah kepada orang-orang lain. Dan sebenarnya ini adalah rahasia di dalam dunia ini. Ini adalah secret. Teman mau hidup yang joyful, penuh sukacita, dan berbuah, berdampak dalam segala hal lah dalam hidup ini. Mau sukses, yaitu apa? Mati untuk ego atau kepentingan diri sendiri. Contoh ya, dalam pernikahan. Di sini ada yang sudah menikah atau semuanya masih single and happy? Hampir. Hampir menikah ya? Oke. So, nanti kalau teman-teman udah menikah, kalian akan tahu bahwa pernikahan yang bahagia itu bukan saat kalian punya relationship yang kayak drama Korea ya, bukan. Tetapi pernikahan yang bahagia itu saat suami dan istri itu menanggalkan ego mereka. Berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan untuk satu sama lain. Disitulah baru pernikahan yang bahagia itu terjadi. Demikian juga di kantor. Kalau kita pengen berhasil, itu saya lihat adalah orang-orang yang tidak hitung-hitungan, tapi dia mau melakukan yang terbaik. Dia nggak lihat gaji gue segini, ya udah effort gue segini aja. Bukan orang-orang yang begini yang berhasil biasanya. Tetapi biasanya orang-orang yang mau go extra mile. Bahkan dia itu mau untuk dimarahin, dia menerima feedback dengan baik. Dia bukan orang yang egois, tapi dia mau menerima kritikan, feedback, dia mau berkorban untuk timnya, karena dia memikirkan kepentingan timnya, kepentingan organisasi, kepentingan perusahaan. Dan juga dalam pelayanan, kita mati untuk diri kita sendiri. Nah, sebenarnya bersyukurlah kalau teman-teman ini punya komunitas, tempat bertumbuh dan melayani. Karena di sinilah kita itu berbuah dan belajar untuk melewati proses supaya kita tuh bisa bertumbuh dan berbuah. Di sini tuh kayak training ground-nya, kayak ajang pelatihan lah untuk kalian menghadapi pernikahan, menghadapi keluarga, menghadapi pekerjaan. Ya, bahkan Yesus bilang bahwa siapa yang terbesar harus melayani, harus mati terhadap diri sendiri. Jadi, seperti itu, teman-teman, bahwa we need to die for ourselves. Kita harus menyangkal diri sendiri supaya kita bisa berbuah manis bagi orang sekitar kita. Oke, so tanam di bait Tuhan, mau jatuh ke tanah dan mati. Disitulah kita bisa berbuah. Dan ingat bahwa you have been chosen and appointed, so go and bear fruits. Buah itu punya efek yang luar biasa, karena buah itu tidak berhenti pada dirinya sendiri, tapi dia mau kasih supaya orang lain bisa menikmati. Dan kalau saya menikmati, misalnya nih ada orang yang kasih saya buah mangga nih misalnya. Saya makan, dan saya merasa, ini enak banget ya, manis banget. Saya akan mengambil bijinya dan menanam kembali. Ini adalah dampak yang luar biasa dari buah. Bukan hanya dampaknya tuh bisa multiplikasi. Kenapa? Karena saya merasakan buah itu enak, saya akan kasih ke orang lain. Atau saya akan menanam lagi, supaya itu bisa berbuah, saya kasih ke orang lain lagi. Orang lain yang merasakan itu mungkin akan happy, wah enak banget ini. Dia pun akan menanam dan memberikan ke teman-temannya yang lain. Itulah yang arti dari dampak itu sendiri. Make impact and multiply. Saya ingin share bahwa awal mula saya melayani Tuhan, itu saya berkenalan dengan seorang kakak kelas saya waktu saya kuliah di Amerika.
Saya waktu kuliah di Amerika tuh susah banget pelajarannya. Saya masuk teknik kimia. Kakak kelas saya itu teknik elektro. Boro-boro belajar teknik, bahasa Inggrisnya aja bikin pusing waktu itu. Cenut-cenut saya. Biasanya kan kalau kimia di Indonesia kan, ya bahasa Indonesia kan, saya kayak natrium gitu. Ternyata waktu saya di Amerika, itu namanya adalah sodium. Itu bukan natrium. Terus saya pusing banget. eh, Bikin soal dalam bahasa, wah itu susah banget lah pokoknya. Tapi saya melihat kakak kelas saya ini, di tengah-tengah kesibukannya, dia melayani Tuhan. Dan waktu 2 tahun pertama saya kuliah itu waktu terberat buat saya, karena pastinya homesick, terus kemudian saya merasa nggak bisa apa-apa, karena pelajarannya susah. Pokoknya struggle banget. Kemudian, tapi kakak kelas saya ini, dia itu mau berkorban. Dia meluangkan waktu. You know what he did? 1 minggu 2 kali, dia tuh mendatangi asrama saya. Saya tuh sampai takut awalnya. Gile nih, kayak jualan asuransi, tau gak sih temen gue itu? Kayak dia tuh kayak nawarin sesuatu gitu. Saya takut pertama, ini apa-apaan nih? Gitu kan. Tapi, dia itu, he share about love gitu kan. Atau saya waktu itu mikir juga, gile nih, ini orang Kristen fanatik nih kali ya. Gue didatengin terus 1 minggu 2 kali, disuruh-suruh ikut PD nih gitu ya. Maksudnya udah penuh dengan negative thinking. But you know what? He share love. Dan dia benar-benar berkorban menurut saya. Di tengah kesibukannya itu dia meluangkan waktu, dia itu share tentang Tuhan, tapi dengan cara yang enak. Yaitu dengan apa? Dengan kesaksian hidupnya dia. Dia bantu ajarin saya, dia bantu saya pindahan. Dan dia itu share tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya dia. Saat saya sedih, dia kasih saya advice, dia doakan saya. Saat saya ada masalah pelajaran, dia kasih tahu saya, kamu belajar sama orang ini aja. Dia kenalin saya dengan teman-temannya dia yang maksudnya bisa jadi guru les saya gitu. And at the end of dan saya tuh melihat dia tuh selalu bersuka cita. Dan dia itu berhasil dalam pelajarannya, dan kemudian dia tuh bekerja. Dalam pekerjaannya dia itu berhasil. Waktu dia kerja, dia tuh tetap melayani Tuhan. Saya tuh sampai heran sama dia. Saya bilang, lu tuh kerjaannya nganggur ya? Ternyata setelah saya dengar pekerjaannya itu berat banget. Dia itu harus bikin alat-alat untuk software untuk mobil. Jadi kalau mobil itu bisa naik turun jendelanya, atau bisa, kan ada tuh mobil yang bisa bergerak. Kalau di Amerika tuh juga bisa ada mobil yang ada heaternya, bisa panas kalau musim dingin. Dia tuh yang bikin softwarenya itu. Dan dia adalah lead engineer-nya. Tapi di sela-sela waktunya itu dia berkorban, dia memberikan dirinya untuk melayani, menjadi teman, sahabat bagi kita semua, mendoakan kita, share, menjadi ketua komsel kita. Dan karena dia itu, saya akhirnya mau untuk melayani Tuhan, karena saya melihat kasih Yesus dalam diri dia. Dan karena saya melihat, wah, saya melihat kasih dia begitu luar biasa, dan saya lihat, wah, dia ini selalu bersuka cita, dia ini apapun yang dia lakukan itu berhasil. Karena apa? Karena dia selalu memberikan yang terbaik. Bukan dia nggak ada masalah, dia ada masalah, tapi dia selalu involve Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Saya melihat, wah, ikut Tuhan itu luar biasa ya. Kita tuh selalu dikasih rahmat, kita tuh selalu dikasih wisdom dalam melewati semua masalah. Itu karena saya lihat dari kisah hidupnya dia. Dan itu yang menginspirasi saya untuk melayani. Dan saat saya lulus, akhirnya saya berpisah. Dia stay di Amerika, saya pindah ke Singapura. Dia berkata, kemanapun kamu pergi, Yolanda, jangan pernah keluar dari kasih Tuhan. Dia bilang, dia pokok anggurmu, kamu carangnya. Melekat pada Tuhan dan terus berbuah. Dan itu yang melekat dalam hati saya. Saya telah merasakan buah yang dari hidupnya dia. Dan itu yang saya terus bawa saat ini untuk melayani. Dan kalau ada beberapa orang yang tanya sama saya, kerjaanmu sibuk kan? Kok bisa terus melayani? Saya cuma bisa men-sharingkan pada mereka, karena saya telah disentuh oleh Tuhan lewat hidup mentor, hidup kakak kelas saya ini. Dan saya merasa betapa besar kasih Tuhan, betapa besar
pengampunan Tuhan. Dulu tuh saya tuh sering galau, sedih, nggak punya tujuan. Pokoknya tuh tiap hari tuh kayak ngeluh terus. Tapi saya melihat kakak kelas saya ini sabar menghadapi saya. Dan setelah saya mengenal Tuhan lewat dia, dan saya itu dikasih advice sama dia, itu ada sebuah transformasi dalam kehidupan saya. Saya tuh jadi kayak lebih bersemangat, lebih bersuka cita, walaupun ya pelajaran saya tetap susah, tapi saya tuh menghadapinya tuh dengan lebih bersuka cita. Dan saya tuh melihat seperti tadi saya share, saya tuh selalu melihat dari dia, kalau ada apa-apa tuh doa. Dan itu benar, ada apa-apa saya berdoa, dan Tuhan tuh selalu memberikan saya jalan keluar. Oleh karena itu, saya selalu share sama orang yang tanya sama saya, kamu sibuk tapi kok bisa melayani, saya akan bilang, karena saya sudah melihat seseorang yang buahnya itu manis setelah saya nikmati dan mentransformasi hidup saya. Dia yang mengenalkan saya sama Tuhan Yesus dan hidup saya itu diubah luar biasa. That's why saya tidak akan pernah melupakan kasih Yesus lewat hidup dia. Saya melihat kalau saya bilang saya sibuk, dia lebih sibuk dari saya. Jadi who am I to complain and say, Tuhan aku sibuk. Saya melihat karena saya melihat sebuah teladan. Oleh karena itu teman-teman, yuk kita berbuah. Karena buah kalian yang manis itu akan dinikmati orang. You never know. Dampak itu bisa membuat orang-orang ini mengenal Tuhan dan hidup mereka diubah, dan itu tidak hanya akan berhenti di mereka. Mereka akan terus-menerus memberikan buah itu kepada orang-orang yang lain. And that is the beauty of bearing fruits. Itu adalah indahnya saat kita berbuah, karena dampaknya berpuluh-puluh kali lipat. Banyak orang seperti itu juga sekarang Katolik itu ada di mana-mana di seluruh dunia karena pengorbanan para rasul. Saat mereka berbuah itu sakit, bahkan mereka tuh harus jadi martir, tapi they don't care. Mereka mau mati untuk diri mereka karena mereka sudah merasakan Yesus dalam diri mereka. Amin. So yeah, you have been chosen, you are special, go and bear fruits. Amin. Mari saat ini kita mau berdoa dulu atau kita mau question and answer dulu? Enaknya gimana aja? Kita Q&A dulu kali ya, masih kayak Q&A dulu kali ya, nanya. Oke. Kan ada Coba kita lihat masuk ya slide-nya tadi ya. gue sempat ngintip. Ini sebelum kita masuk Q&A, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Ci Yolanda. Tepuk tangan virtual, teman-teman. Yeah. Thank you, Ci. Pemaparannya. Thank you. Tentang All for Jesus. Yes, all for Jesus. Nah, teman-teman ada pertanyaan ya, kalau nggak salah ya. Slide dulu ada Evin ya? Iya nih ada 4 pertanyaan, mungkin kita coba satu dulu ya ambil, karena hanya ini cukup unik pertanyaannya, nanya hal yang beda. Kita ambil dari yang paling pertama dulu ditanya deh. Ci, ada yang tanya nih Ci Yolanda, jika Tuhan memilih kita masing-masing untuk hadir di dunia, apakah berarti jalan hidup kita juga sudah ditentukan oleh Tuhan? Wah, pertanyaannya berat banget ya. Cukup berat nih. Ya. Oke, gini. This is what we believe sebagai orang Kristen Katolik ya. Kita percaya Tuhan itu sudah punya rencana yang indah buat kita. Tapi Tuhan itu menghargai kehendak bebas kita. Tuhan tuh sangat mencintai kita, sehingga Tuhan tuh kasih kebebasan. Oke, jadi Tuhan tuh kasih guideline. Tuhan tuh bukan Tuhan yang diktator, misalnya ya, kayak Tuhan kayak kita nonton di bioskop, misalnya Zeus gitu kan, oh kita nggak makan ini, langsung beder, ada petir, mati gitu kan misalnya. Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa, seperti Bapa dan Anaknya. Tuhan itu sudah kasih guideline, ini loh, kira-kira, ini, maksudnya guideline ya, guideline, dia tidak diktator, kamu harus begini, enggak. Itu Tuhan tuh kasih seperti guideline. Tuhan akan bimbing kita. Tapi Tuhan memberikan kehendak bebas. Kamu mau atau enggak, itu terserah kita. Tapi Tuhan sudah kasih guideline sebenarnya. Tuhan tuh sudah kasih kayak jalannya, kayak blueprint. Jadi Tuhan tuh sudah kasih blueprint.
tugas kita bekerja bersama dengan Tuhan untuk membangun blueprint itu. Misalnya rumah, kita mau cat hijau, cat biru, nah kita bekerja sama dengan Tuhan tuh untuk membuat detail-detailnya itu. Tetapi blueprintnya tuh sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Jadi kita bekerja sama dengan Tuhan. That's why kita harus involve Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita. Jadi kita percaya rencananya, blueprintnya Tuhan itu adalah penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan seperti di Yeremia 29. Iya, benar banget ya, Ci. Kita tuh dikasih Tuhan. Yang penting kita harus percaya sama Dia. Blueprintnya udah ada, tinggal kita gimana lah mau jalaninnya. Kita bisa pilih sendiri. Keren banget ya. Mungkin sebelum satu lagi sebelum kita buka sesi tanya jawab yang di sini. Gitu ya. Satu lagi biar untuk warm up. Oke. Satu lagi. Ada yang tanya nih, Ci, satu lagi, apakah yang diartikan dari kata kita jauh ke tanah dan mati? Seperti contoh kita harus terus-menerus menghadapi orang yang mau menang sendiri. Jadi kita harus terus ngalah atau tadi Cici mungkin bilang ya, kita jatuh ke tanah dan mati itu artinya gimana? Apa kita harus ngalah terus kalau ada orang yang egois seterusnya ngalah, atau kita harus mengambil sikap, Ci? Ini ada yang tanya. Oke. Gini, jawaban terhadap pertanyaan itu tuh sebenarnya case by case ya. Misalnya, maksudnya saya nggak bisa jawab itu kayak yes or no, karena tergantung situasinya. Contoh, misalnya, aku pengen nanya apakah orang ini sudah menjadi orang yang toksik, misalnya kayak benar-benar it drains your energy gitu ya, dan sudah sangat membahayakan relationship kalian sebagai teman atau sebagai saudara. Menurut saya, sebagai teman yang baik, kita harus ngomong kalau orang itu bersalah. Ya, seperti dalam firman Tuhan kan kita juga harus memberikan kebenaran pada orang itu kan. Tapi kita harus memberikannya itu dengan kasih. Nah, kalau misalnya orang itu mau menang sendiri, ya kalau menurut saya gini, kita lihat orang itu siapa. Misalnya orang tua kita, ya kan nggak mungkin kita marahin orang tua kita kan. We need to respect our parents, right? So ya kita merendahkan keguguran kita, and we respect our parents. Terus kalau misalnya itu terjadi sama teman, sama saudara ya, atau saudara ya seperti yang tadi bilang, kalau memang itu sudah sangat toxic dan kalian tahu itu nggak benar, if you are a true friend and a true brother or sister, kalian pasti akan ngomong, tapi pasti ngomongnya dengan penuh kasih ya, maksudnya bukan dengan emosi dan marah-marah atau maki-makian, tapi kita bilang, aku melihat kamu seperti ini, aku merasa it's better if you care more for people, ya. Nah, kita kasih tahu tapi dengan kasih. Terus kalau yang ketiga, gimana kalau itu terjadi sama pasangan kita yang udah married ya, ini ya, dalam kasus yang udah married. If your husband, you have to tell him you love, but wife, you need to respect your husband. Dan di semua scenario ini, please pray for that person. Doakan. Dalam menghadapi mereka, kita harus meminta hikmat Tuhan. We pray, karena hanya Tuhan yang bisa mengubah. Kita tidak bisa mengubah mereka. Kita tetap love them. Jadi misalnya setelah kita ngomong nih ya, terus mereka tetap nggak berubah. Ya, we pray, karena kita care sama mereka. Tapi kita jangan memaksa, karena perubahan itu hanya bisa dari Tuhan. Kita yang merubah diri kita untuk lebih sabar menghadapi mereka. Itu sebenarnya. Tangan virtual dulu. Tangan virtual. Tapi sekali lagi case by case ya. Jadi have to listen to the whole story dulu. Ya, betul sekali. Emang tidak ada satu obat yang sama untuk semuanya ya, Ci. Nah, kita mau open ke teman-teman di floor ya, Kevin ya. Ya, open dulu deh.
biar nggak bosen nih. Karena malam hari ini ada Pertanyaannya 34 berikan orang, terus. lumayan Iya. rame. Jadi Masih banyak pasti waktu. ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terutarakan. Gimana teman-teman yang mau bertanya boleh Yang mau bertanya langsung open mic-nya. mic-nya. Nggak Open usah mic ya. malu-malu, open video. Open mic, open video. Udah kayak mau ini ya, stand up comedy ya, open mic ya. Iya. Ayo. Ada? Wah, ini masih dipikirkan. Ini Biasanya kayaknya mesti pertanyaannya jangan masih dipendam di dalam hati nih. Tanya enggak. iya. Masih Ayo, jangan ditranslate malu-malu. pertanyaannya dari bahasa batin ke bahasa bahasa manusia yang dapat dimengerti gitu ya. Iya. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, gue akan pancing dulu deh, Vin. Coba, Vin. Gue tadi tertarik waktu si Yolanda menyampaikan kalau ada Pak, kita punya teman di kantor, apa di mana, kalau itu tadi dikatakan ya, kalau sudah toxic itu kita sebagai teman yang baik, sebagai true friend, itu kita perlu ngasih tahu gitu. Nah, pertanyaannya Ci Yolanda, kalau menurut Cici, indikatornya toxic itu apa sih, Ci? Gitu. Indikatornya gitu, biar teman-teman kebayang gitu. Selain daripada judulnya Britney Spears ya, toxic ya. Angkatan berapa nih masih kenal Britney Spears? Oke. Tadi dibisikin sama Calvin. Oh gitu ya. Kamu Masih angkatannya muda, Ci, Taylor masih Swift muda. kan, bukan Britney Spears. Justin Oke. Bieber. JB. Justin Bieber, ya oke. So, sebenarnya salah satu indikator kita tahu orang itu toxic is very simple. Kalau kamu merasa suffocated, kamu merasa kayak menghadapi orang itu tuh kayak udah apa ya, kayak merasa sesak nafas dan merasa kalau udah ngomong sama orang itu tuh kayak you feel like drain, kayak energinya itu udah kayak lelah. Bahkan dia nafas saja kita udah merasa kayak lelah gitu. Itu berarti orang itu sudah sangat toksik dalam kehidupan kita. Oke. Itu aja Ci, satu aja. Yeah. Jadi kalau berhadapan sama orang toksik ya, menurut aku, if it's your colleague, kalau itu teman kantormu, jangan terlalu dekat sama dia. Kita tetap mengasihi dia, tapi with a distance. Maksudnya, kadang kan kita orang Katolik, kita pengen nice kan, tapi kita tuh harus tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Maksudnya begini, kita mengasihi, kita nggak ngomong kasar atau kita malah gosipin dia kemana-mana. Iya tuh emang tuh orang parah apa segala macam. Jangan memperparah situasi gitu. Kita diem aja. We love them. We try to understand. Tapi jangan terlalu dekat sama dia. Karena when you are too close with that person, orang toxic itu bisa menyedot energi dan your joy and your energy. And that's very dangerous. Atau kalau kamu harus terpaksa satu project sama dia, sering-sering baca kitab suci dan ikut pendalaman Alkitab supaya sukacitamu terrecharge kembali di dalam Tuhan. Karena orang yang toksik itu biasanya draining, kayak baterai kita tuh jadi soak gitu loh kalau sama orang toksik jadinya. Seperti itu. Oke, kalau ketemu orang toksik aja ya, Ci ya. Yeah. Kasih We love them at a distance. Kasih antidot. Ya, we pray for them. Karena biasanya orang-orang yang toksik itu orang yang kasihan. Karena mereka pasti juga sangat-sangat tersakiti dalam hidup mereka. Sehingga mereka seperti itu. So, ya, we become their friends. Tapi jaga jarak. Maksudnya jangan terlalu intens juga. Karena nanti sometimes kita jadi kayak, bisa emosi gitu. Karena udah drain banget. Ya, but still love them at a distance. Ajak ke panen, jadi kalau ketemu orang yang toksik itu kali ya, Jos. Kita lihat aja deh kalau kita ntar jadi nanya lagi kalau ngajak orang ke panen ini toksik apa enggak.
Apa, hate the sins of the sinners ya. Yes, Oke, that's thank you, right. Never Ci. sin but love the sinners. Ya. Oke, Vin. Gimana, Oke, Vin? gimana nih? Udah ada yang mau tanya belum? Dari sekian 33 ya yang hadir. Oh, iya. Apa kita mau lanjut dulu? Masih ada 2 pertanyaan lagi nih. Boleh. Teman-teman kalau ada pertanyaan, Nah ini teman-teman, kayaknya masih belum ada Jos. yes. Lanjut dulu kali ya. Oke. Ci, ada yang tanya lagi nih. Kalau kita bear many fruits in our life, jadi kita mau ngasih buah ke orang-orang tuh, kita boleh nggak sih nggak cuma fokus di 1 atau 2 buah itu di kehidupan kita, atau kita bagusnya fokus dulu di 1-2 hal baru kita bagi hal yang lain. Oke, gini, sebenarnya kita samakan persepsi dulu ya. Fruits itu di sini artinya seperti yang kita udah tadi bahas juga adalah tentang kita tuh spread love, spread God's love, dan kita jadi pelaku firman dalam setiap apa yang kita lakukan. Nah, menurut aku kita tuh harus setia dengan perkara kecil. Dan kita akan diberikan perkara dan akan ditambahkan yang lain-lainnya pada kita. Contoh, sekarang apa yang Tuhan percayakan sama kita? Misalnya kita punya adik, kita punya mama papa, kita punya pekerjaan, kita punya pendalaman Alkitab ini panen. Setia dulu di situ, setia di sana. Nanti mungkin dalam perjalanan kehidupan kita, misalnya orang-orang lain yang dikirim Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu kita juga tetap harus memberikan buah dan dampak bagi orang-orang itu. Tapi sekarang setia dengan apa yang kita punya dulu. Dengan komunitas kita, dengan our family, dengan our workplace sekarang, teman-teman yang ada. Nanti ke depannya itu pasti akan ditambahkan. Kita harus berbuat baik atau bear fruits ke siapa aja, itu Tuhan akan tambahkan nanti. Tapi kita sekarang setia dengan apa yang kita punya. Itu yang pertama. Itu masalah spread love ya to others. Yang kedua adalah kalau kita ngomongin masalah pelayanan, misalnya kan bear fruits itu bisa dalam kehidupan kita sehari-hari yang seperti tadi saya bilang. Yang kedua adalah pelayanan melakukan pekerjaan Tuhan, misalnya jadi WL, jadi usher, jadi koordinator gitu kan misalnya. I think kalau dari pengalaman hidup saya yang saya bisa share itu setia dengan satu hal dulu. Nanti akan ada masa di mana mungkin Tuhan akan mengirim kita untuk ke pelayanan lainnya, maksudnya ke bidang lain, divisi lain, atau Tuhan tambahkan. Nah itu, tapi awalnya kita harus setia. Contohnya dulu waktu saya pelayanan, saya itu orangnya tidak expert dalam satu hal apapun. Jadi semuanya saya iyain, tapi saya nggak expert. Nyanyi bisa, tapi ya nggak bagus-bagus banget. Pokoknya nggak fales gitu aja. Tapi I will not make it. Saya nggak akan masuk ke seleksi LOJ Worship, nggak mungkin gitu loh. Karena nggak bagus-bagus banget, biasa aja. Tapi karena waktu itu di PD saya tidak ada yang masih kekurangan singers, ya saya jadi, ya waktu itu yang saya lihat yang ada ya singer. Jadi saya jadi singer sama jadi usher ya, karena PD-nya isinya cuma 12 orang. Jadi kalau jadi usher ya pasti dapat giliran lah ya itu. Kan cuma di rolling kan pakai alfabet. Nah, sama jadi singer. Kemudian waktu saya pindah kota, saya pindah negara, saya ke Singapura. Di situ saya tetap menjadi singer di situ karena di situ memang pelayanan yang lagi dibutuhkan. Tapi saya sudah tidak jadi usher karena ushernya udah banyak banget gitu. Tapi di situ saya membantu di tempat yang diperlukan dan saya bisa kira-kira. Jadi singer waktu itu sama satu lagi saya bantu di multimedia. Nah, lama-lama multimedianya makin canggih. Saya nggak bisa. Ya udah saya lepas. But I help when di mana saya bisa dan kurang orang. Saya ngeliatnya gitu. Jadi setia aja sama apa yang ada di depanmu, nanti Tuhan akan tambahkan. Nah, pada saat saya ke Indonesia, semua orang pada jago nyanyi.
saya merasa ya ngapain saya jadi singer di sini. Maksudnya udah banyak gitu. Sebenarnya dan sebetulnya, truthfully, passion saya sesungguhnya itu bukan nyanyi. Passion saya sesungguhnya itu saya suka ketemu orang, ngelihat orang bertumbuh gitu. Jadi di kali pelayanan di LOJF tuh saya langsung dikasih kepercayaan untuk di bagian penggembalaan dan saya happy. Saya juga happy, itu sesuai passion saya. Jadi just be faithful where you are dan nanti Tuhan tuh akan tambahkan atau Tuhan bisa redirect you to the right calling gitu. Tapi setia aja, jalan aja dulu gitu. Dan dengan apa yang ada dan kalian bisa gitu. Jadi sekarang di Life of Jesus saya di bagian pengembalaan dan juga di pengembalaan untuk pasutri dan juga untuk anak-anak next generation. And I'm very happy gitu. Jadi saya sudah tinggalkan singer karena udah banyak banget di sini singernya. Keren. Saya jadi singer di sekolah minggu aja sekarang. And I'm very happy to do it. Ya, jadi menurut saya fokus dengan apa yang kalian punya, kebutuhan PD kalian, persekutuan doa kalian, plus your skill yang Tuhan kasih, nanti Tuhan tuh bisa tambahkan skill itu. Atau Tuhan kasih kepercayaan yang lain. Ya, pray, just do it and pray. Gitu. Oke. Jadi teman-teman tuh yang mungkin papi mami muda, anaknya boleh dititipin kali ya sama Ci Yolanda. Biar gimana makin tumbuh. Emang Itu kali terima juga. usia berapa sih orang? Kenapa? Terima usia berapa kalian anak-anaknya mau dititipkan ke Yolanda? Oke, gitu kali ya. Jadi kita intinya harus selalu setia Jo sama yang satu hal itu dari Tuhan. Tapi aku penasaran deh, Ci. Kalau kita misalnya dikasih kepercayaan untuk melakukan sesuatu, padahal itu bukan hal sesuatu yang sesuai passion kita. Misalnya kita disuruh ada kesempatan ini kita disuruh nyanyi, padahal kita sukanya main piano gitu misalnya. Itu mendingan dijalanin aja atau diutarakan ya. Oke. Kalau menurut aku, kita juga melihat kebutuhan dari persekutuan doa kita, dari komunitas kita. Kalau memang nggak ada singer, let's do it. Kita mau kita mau ya ibaratnya kayak berkorban lah, walaupun it's not my passion, gue juga nggak happy banget, tapi aku juga nggak menderita banget kan sebenarnya. Dan PD ini, komunitas ini perlu singer misalnya. Let's do it for Jesus supaya nama Tuhan dipermuliakan. Oke. Tapi kalau udah banyak singer dan kamu merasa udahlah gue sebaiknya fokus di piano gitu, sama mungkin apa gitu pelayanan yang lain, you can say it, boleh diutarakan. Oke. Thank you, Ci. Ci. Itu ya. Ini tapi kalau gue beda. Tadi kan case-nya orang yang suka main piano tapi disuruh nyanyi gitu kan, dia nggak suka nyanyi. Kalau gue sih, gue suka nyanyi, tapi orang lain nggak tahu suka nggak dengar suara gue. Suka Jo, suka. Ya, suka meletot dikit lah. Iya. Buah itu dinikmati sama orang, jadi kamu bisa nanya sama orang-orang, kamu menikmati nggak pelayananku? Bercanda guys. Buah yang asam juga suka, Jos, orang suka jeruk. Iya. Ada orang suka buah yang asam kan, betul? Ada orang suka jeruk kok. Rujak ya kalau kayak gitu. Iya, rujak. Rujak. Oke. Oke, ayo nih. Mana teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Kita ada siapa aja sih di sini? Ada. Wah, terlalu banyak deh untuk disebutin. Ada Bella, Joy, George, Melissa, Vicky, Andrew, Angel, Evelyn, Ronaldo, Sony. Halo. Ya, kalau nggak ada, kita lari lagi ke ini kali ya, ke
Oh, pertanyaannya malah nambah ini. Pertanyaannya nambah soalnya, Vin. Karena Karena, ada yang mau buka mic tapi pertanyaannya nambah. Gimana nih, Jos? nah itulah fungsi pelayanan kita, Vin, hari ini. Kita menjadi corong dari teman-teman yang malu-malu untuk mengatakan. Eh, Eh, Gimana Lanjut. nih, ada yang bisa kita ada yang bisa sambungin nggak ya? Ada 3 pertanyaan, mungkin ada satu nih Ci yang bagus nih. Kalau how do we bear fruit kalau masih struggle sama sin kita juga nih, Ci? Harus kita lawan sinnya kita terlebih dahulu atau kita tetap bagi buah itu ke orang lain? Takutnya kan buah ini jadi nggak baik karena part of our sin juga. Gimana, Ci? Nih? Oke. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bebas dari dosa sampai orang itu mati. Yang terpenting adalah your willingness untuk repent, untuk bertobat. Dan ada di Kolose 3 bahwa manusia itu kita itu meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru. Dan kita itu mau diperbaharui terus-menerus sampai menjadi serupa dengan pencipta kita dengan Tuhan. Jadi proses pertobatan itu sebenarnya berlangsung setiap hari terus-menerus. Jadi, if you sin, repent. Kalau kalian punya the best intention to repent, it's okay. Bear fruits. Karena bear fruits itu bukan berarti cuma melayani pekerjaan Tuhan ya, bukan cuma kayak melayani di PD, tapi juga mencintai, mengasihi, memberikan sukacita pada adik kita, pada teman kita, mengalah sama kakak kita, mengalah sama adik kita, or menjadi pembawa damai. Misalnya di keluarga kita sering berantem, tapi kita yang mendamaikan. Itu kalian juga sudah bear fruits. Jadi don't wait until you are 100% bebas dari dosa sampai kalian bear fruits, karena gak mungkin kita tuh baru tidak berdosa di saat Tuhan memanggil kita ke surga. Itu saat kita udah gak berdosa. So terus-menerus setiap hari diperbaharui lewat apa? Doa, baca kitab suci, minta ampun sama Tuhan. The intention is that it's the intention that matters. Dan lakukan pertobatanmu terus-menerus setiap hari dan bear fruits. It's okay. Kita tuh nanti akan dibahas di sesi 2 bahwa jadi buah itu kan tahun ini berbuah, tahun depan juga berbuah lagi kan, terus-menerus kan berbuah itu. Dan proses itu apa berarti pohon ini udah perfect? Masih ada kok saya punya pohon mangga, dia tuh udah naik, udah mau berbuah, ada hamanya. So what do we do? Kita potong ranting yang ada hamanya itu, kita kasih pupuk supaya kita tetap bisa berbuah. Dan proses itu kita dipotong, kita disiangi ya, pruning, disiangi kan, dipotong, ada yang ranting ada mungkin hama atau mungkin ada hal-hal lain yang nggak bagus, dipotong. It's a process ongoing, tapi bukan berarti pohon itu bebas 100% dari hama atau dari weeds atau dari gangguan-gangguan lain. Nggak akan pohon itu terbebas dari itu, tapi kita membuka diri kita terus untuk pertobatan terus-menerus, untuk Tuhan terus memproses kita dari kejadian sehari-hari, dari ya Tuhan bisa memakai apa aja dan siapa aja untuk terus membentuk kita sih untuk kemuliaan Tuhan. Yang penting itu terus-menerus kita berdoa, baca kitab suci, dan wherever you go, bear fruits. Itu sih. Keren Ci. Jadi wherever you go kita harus selalu bear fruits, membagi buah-buah kita kepada orang lain. Ini mungkin udah menjawab pertanyaan dari Priska Marta juga belum ya? Coba Priska, ada yang masih kurang, udah mungkin tadi penjelasan dari Cilo Yolanda udah bisa menjawab pertanyaan atau masih ada yang mau ditanyain? Ya. Coba tadi mana Priska?
Iya, ngechat di Jadi chat box sempat kayaknya ya. tanya bagaimana caranya supaya hidup kita nggak struggle dan tetap bisa bear fruits kepada Tuhan ya pertanyaannya tadi ya. Mm-mm. Oke. Gimana supaya nggak struggle? Iya, supaya nggak Kenapa? dan tetap bisa bear fruits. Nah, itu sebenarnya akan dibahas di sesi 2. Jadi sabar ya. Datang ke panen sesi 2. Sabar. Iya. To be continued berarti To be jawabannya. continued, betul. Oke. Ayo, masih ada yang mau tanya? Kayaknya Yo. tamu kita, peserta kita di hari ini malu-malu semua nih, Jos. Maunya di chat-chat banyak bener nih ini Q&A-nya. Iya. Yang di Slido. Ya nggak apa-apa lah, kita tanyakan lah. Kok kita tanyakan lah. Kita tanyakan lah. Ayo, Oke nih. sampai mana tadi, Vin, urutannya? Ini ada 3 pertanyaan yang cukup nyambung nih. Semua 3 Oke. pertanyaan ini tentang pelayanan. Mungkin gua rangkum aja kali ya jadi satu ya biar ini. Jadi gini Ci, ada banyak nanya teman-teman kita yang tentang pelayanan. Kita tuh sering jenuh atau kita juga mau mulai dari mana pelayanan ini kan kita nggak tahu. Nggak kayak itu kan tadi kan sempet dari Ci Yolanda kalau melayani walaupun sibuk karena kan udah lihat tuh mentor Cici yang berbuah. Nah, gimana sih kalau kita belum pernah memiliki mentor seperti itu, padahal kita nggak tahu juga mau mulai dari mana pelayanan kita, dan kita juga apalagi kita juga sering bingung lah kita punya start point-nya dari mana untuk mau melayani sama berbagi buah bagi orang membagi buah kita ke orang lain. Oke. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Bagaimana memulai dan yang kedua bagaimana mengatasi kebosanan ya dalam pelayanan. Iya. Oke. Yang pertama untuk melayani, teman-teman pasti punya ini kan kekuatan, your strength misalnya. Ada teman saya itu yang orangnya dia pemalu, tapi dia itu orangnya sangat suka tersenyum. Maksudnya senyumnya itu dia tuh merasa nggak bisa apa-apa. Terus kita bilang ya udah, you have a beautiful smile. Why don't you become a greeter? Jadi tugasnya dia salamin orang-orang yang datang ke PD sambil senyum. Dia kan bilang aku nggak jago ngomong, nggak usah ngomong, senyum aja, bilang shalom. Ya udah, dia cuma senyum udah bilang shalom. Seperti itu. So, 1, what is your strength? Kalian pasti punya strength. Kalau kalian nggak tahu, nomor 2, tanyakan pada teman-teman satu komunitas atau satu PD. Seperti yang saya bilang tadi, buah itu dinikmati orang sekitar. Kadang kita nggak sadar kekuatan kita itu apa. Kita bisa tanya. Kita nggak sadar kekuatan atau kelemahan kita apa, kita bisa tanya sama teman-teman kita, teman-teman satu pelayanan. Kita bisa tanya sama mereka. Terus yang ketiga, berdoa, doa. Dan kalau misalnya kalian masih bingung, mulai aja dulu ya kan. Itu kayak ini ya, gue kayak lagi iklan e-commerce. Mulai aja dulu. Ya. Mulai aja dulu, bisa tanya saat ini persekutuan doa atau panen ini lagi perlu apa. Kan ada beberapa pelayanan tuh kadang-kadang yang maksudnya skill yang diperlukan tuh general. Misal, contoh, usher, gitu, general kan. Mau kekuatan kita apa, dan lain sebagainya, kita bisa jadi usher sebetulnya. Atau misalnya, yang operasiin PPT. Ya rata-rata orang yang bisa mengoperasikan laptop, bisa operasiin PPT kan, bisa klik-klik-klik gitu kan. Nah, itu bisa, kalian misalnya nggak tahu apa, bisa ikut yang general ini dulu. Atau sorry ya, di luar lagi ada present worship, dipakai buat present worship night. Jadi tadi ada yang buka jadi rame, sorry. Jadi aku ulangin lagi, jadi kalau misalnya kalian nggak tahu apa, tapi bisa tanya kebutuhan panen ini apa saat ini, dan mungkin
beberapa pelayanan yang bisa kalian lakukan, yang general, yang tidak perlu skill spesifik, bisa mulai kalian lakukan. Misalnya berdoa syafaat. Kan saya nggak tahu di tempat kalian ada doa syafaat atau enggak. Di tempat komunitas saya yang sekarang dan dulu tuh ada yang doa syafaat. Jadi misalnya anak-anak cell group itu kayak arisan doa gitu. Jadi kita mendoakan prayer request orang lain. Ada juga yang tadi saya bilang, usher, greeters, atau misalnya bagian WhatsAppin orang, datang ya. Nah, itu kan sesuatu yang generik ya. Maksudnya semua orang pasti bisa WhatsApp kan. So, you can do that, right? Bisa jadi kayak tim pengundang orang gitu. Pengundang orang. Yuk, jangan lupa ikut panen ya gitu. So, itu seperti itu sih kalau untuk memulai ya, dan berdoa. Nanti pasti kalau misalnya kalian sudah mulai ya, Tuhan itu akan direct you to His calling sesuai dengan your passion. Tapi yang pasti kalian mulai aja dulu, karena kalau nggak mulai kalian nggak akan ketemu gitu. Sama kayak cari jodoh kan. Hal pertama apa? Ketahui apa yang kamu suka dan nggak suka. Terus mulai aja kenalan-kenalan kan nggak mungkin langsung ketemu langsung jodoh gitu kan. Kenalan-kenalan aja dulu sambil bawa dalam doa gitu. Demikian juga pelayanan, kenalan, maksudnya try to get involved dulu dan bawa dalam doa terus. Nah, kalau dalam hal kebosanan, bosan itu sangat wajar. Cara menghadapi kebosanan, saya biasanya, ini I share from my personal story. Tiap orang mungkin punya cerita yang beda-beda. Kalau aku sih nomor satu, punya mentor dan punya mentor atau kakak rohani. Itu sangat penting. Karena mereka itu yang sudah berjalan di depan kita, mereka pasti sudah mengalami kebosanan ini, dan mereka bisa men-sharingkan cerita mereka, gimana mereka menghadapi kebosanan itu. Jadi mereka yang bisa menyemangati kita, mereka yang bisa kasih kita mereka yang bisa bantu kita doa dan kasih kita support, karena mereka sudah mengalami itu, jadi mereka pasti tahu. So sangat penting punya kakak rohani atau teman sharing, di mana mereka bisa menguatkan kita. Itu sih, I think it's very important. Dan mereka bisa mendoakan kita saat kita lemah. Mereka yang mendoakan kita saat kita, kadang kan saking bosannya tuh kadang kita mau berdoa aja males kan, tapi saat ada orang-orang yang berdoa buat kita, itu kita tuh akan mendapatkan kekuatan baru. Dan yang nomor 2, aku sangat encourage teman-teman yang pelayanan untuk membangun persahabatan dan persaudaraan. Karena jadi mentor rohaniku selalu bilang gini, selalu ingat bahwa kalian itu adalah, you guys are brothers and sisters first, servant second. Maksudnya begini, ingat bahwa kalian itu adalah brothers and sisters. Itu prioritas pertama, brothers and sisters dalam Kristus. Baru prioritas kedua tuh menjadi pelayan Tuhan. Karena kalau kita tuh memprioritaskan nomor 1, lu gue adalah teman sepelayanan, itu kita akan nanti tuh jadinya itu kayak hubungannya tuh transactional gitu loh, kayak cuma nyuruh-nyuruh, lu bisa nggak tugas minggu depan, lu bisa nggak gantiin gue gitu. Tapi kalau kita tuh memprioritaskan hubungan kita dengan teman sepelayanan itu sebagai saudara-saudari dalam Kristus terlebih dahulu, itu pasti kita benar-benar care. Kita pasti akan benar-benar nanya, lu gimana kabarnya? Mau nonton bareng nggak misalnya? Gue kirimin makanan ya gitu, misalnya nih. Atau kita yang minta makanan, gue lagi nggak ada makanan, boleh nggak kirimin gue makanan gitu. Contohnya, I mean, when you are kalau kalian, friendship kalian ini sudah kuat ya, baru kalian melayani bersama, atau persaudaraan kalian ini kuat, pada saat kita melayani, itu kita akan lebih jarang untuk menjadi bosan gitu loh biasanya. Karena we have so much fun, because we serve together dengan sahabat-sahabat kita, dengan saudara-saudari kita, sehingga hubungan itu tidak transaksional, nggak cuma melulu lu tugas gantiin gue gitu, tapi benar-benar it's a true friendship gitu. Jadi kita lebih enjoy gitu loh untuk melakukannya. Dan nomor 3, ya it's very important untuk kita mendapatkan refreshment juga. Jadi biasanya yaitu makanya kita perlu retreat, kita perlu have fun together. Jadi kalau ketemu itu bukan hanya di pelayanan melulu, tapi juga kita perlu ikut retreat, kita perlu ya hang out together lah, refresh gitu. Itu sih ya. Dan jangan lari dari pelayanan saat kalian bosan, karena sebenarnya seperti saya bilang,
pelayanan ini adalah training ground. Tempat kali kita melatih kesetiaan dan kesabaran. Ini akan sangat berguna untuk stage kehidupan kita berikutnya. Contohnya pernikahan. Masa kalau kita bosan kita mau tinggalin pasangan kita? Nggak mungkin kan? So, tapi dengan kita tetap setia, ini yang aku pernah baca di bukunya Mother Teresa. Love until it hurts. Dan kamu akan mendapatkan kasih yang baru tapi di level yang lebih tinggi. Dan ini benar, saat kita bosan dengan pasangan kita, dengan pelayanan, tapi kita terus setia, itu di satu titik, itu kayak kita tuh dapat kepenuhan kasih lagi. Tapi in the next level, maksudnya level yang lebih dewasa cinta kita, komitmen kita. Seperti itu. Keren. Banget loh. Mantap. Ini perlu kita catat dan kita pelajari ini untuk kita terapkan di panen ya, Vin. Iya. Oke. Jangan cuma tugas untuk menggantikan seseorang doang gitu ya, tapi juga membangun berakar. Tidak hanya berakar dalam Tuhan, tapi juga dalam sesama kita dalam satu komunitas. Mantap. Kita ke pertanyaan berikut ya. Kita open ke floor lagi deh kalau gitu. Boleh. Tadi dengar ada yang udah punya pertanyaan, cuman belum sempat mengutarakan nih. Boleh, teman-teman? Ada yang mau bertanya? Tadi siapa tadi? Melisa ya? Mel? Melisa? Iya. Nah, silakan. Ini tadi gara-gara pertanyaannya Calvin jadi kepikiran. Yang itu apa tadi? Yang tadi Calvin bilang passion pelayanannya di mana gitu, tapi passionnya misalnya di piano gitu ya. Calvin tadi ngomong apa sih? Gitu bukan? Iya benar. Kalau misalnya tadi kan misalnya kita diberikan kesempatan apa, tapi kita maunya apa. Nah, ya. Nah, ini kalau aku kayak ada pengalaman tadi sih. Udah lama sebenarnya, udah dari tahun lalu. Waktu itu aku share sama guru pianoku juga, gitu, cewek kan. Bahwa tapi kalau dia kan di Kristen, jadi kalau Kristen kan emang mainnya kan bandnya kan cuma piano, drum, gitar dan lain-lain kan. Tapi kalau kita kan kalau di Katolik kan misalkan gitu ada kur gitu kan. Terus suatu saat aku share sama dia, aku telepon malam-malam gitu. Terus aku bilang, somebody asked me to play piano nih, aku bilang gitu di misa gitu. Maksudnya waktu itu tuh kayak sempat kayak konduktor kurnya pengajar kurnya itu sempat bilang kayak ini kan pemain pianonya dia ada tugas lagi sebelumnya gitu kan di gereja lain gitu di Bojong gitu. Waduh, kita kan dapetnya jam 10:30 gitu, dia dapat pelayanan juga di gereja lain jam 8:30 pagi juga gitu kan. Waduh, keburu nggak ya kalau kita mesti main lagi gitu jam 11 siang gitu. Sedangkan itu kan pasca gitu. Biasa kalau pasca kan kita harus prepare dulu segala macam kan. Biasanya kan 1 jam di muka kita udah datang. Terus udah gitu dengan enaknya kayak si ininya yang pelatih kurnya bilang, "Loh, itu kalau misalnya kayak gitu, ntar kan kayak lagu pembukaan atau 1-2 lagu pertama si Mel aja suruh main gitu kan." Terus aku kan shock ya. I cannot gitu. Masa tiba-tiba ditodong suruh main depan orang banyak apalagi satu gereja. Aduh, enggak deh gitu kan. Terus akhirnya aku share sama si Cici. Ci, ini gimana ya? I have to ignore because I cannot do that gitu. Aku bilang sama dia. Terus udah gitu dia bilang gini bahwa masih ada catatannya di line. Udah gitu dia bilang gini, bedain deh ignore sama don't accept itu beda. Dia bilang kalau misalnya kamu ignore itu dia bilang kan udah kasih kamu talenta gitu ya, tapi kamu nggak kembangin, kamu abain aja, kamu tolak seolah-olah kamu tuh nggak bisa, seolah-olah kayak Tuhan tuh memang nggak kasih kamu apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kamu don't accept,
Maksudnya kamu nolak yang satu, tapi kamu tetap ngambil andil misalnya di tempat lain, misalnya jadi asyar atau tokur atau apa gitu, dia bilang gitu. Nah, aku sampai sekarang tuh masih bingung deh. Maksudnya kalau kayak gitu tuh gimana ya mestinya gitu. Maksudnya kalau aku tolak nggak enak, tapi maksudnya kalau misalnya kayak gitu apa ya, kayak takut dosa gitu, gimana sih? Takut dosa, nggak terima, nggak menerima tawaran gitu, seperti yang tadi dia bilang bahwa kalau ignore itu artinya kamu nolak, seolah Tuhan udah kasih tapi kamu nggak terima, seolah kamu nggak bisa, padahal kamu bisa gitu. Itu jadi aku sampai sekarang masih bingung gimana ya, Ci. Sorry, tadi lagi rada putus-putus. Concern kamu kenapa? Karena langsung diminta on the spot gitu ya? Enggak, kayak tinggal minggu depan gitu kan, aku belum siap. I think kalau guru kamu merasa kamu bisa, I think you can do it. And you still have 1 week to practice, right? Memang kadang-kadang kita merasa kayak, aduh, gue bisa nggak ya gitu. Tapi kalau misalnya, tadi yang minta itu your teacher, right? Guru kamu. Ya, nah kalau guru kamu kan pasti orang yang mengenal kamu, tahu skill kamu juga. Kalau ini, kalau dia sudah percayakan, I think dia percaya kamu bisa gitu. So yeah, just let's do it gitu. Nanti kamu lakukan aja, and you still have 1 week to practice, dan berdoa untuk and pray so God will give you strength. Iya, soalnya kan aku anak kelas. Jadi aku tuh nggak bisa main pop biasanya. Oke. Jadi aku takut gitu. Terus pas bilang sama guruku malah dibilang kayak gitu. Sebetulnya kalau kamu nggak comfortable itu wajar, karena as you said, biasa klasik terus harus pop kan. Nah, tapi kalau guru kamu minta, mungkin dia percaya kamu bisa, dan mungkin dia pengen kamu ada experience itu juga gitu. Tapi boleh kok kamu bilang sama gurumu kalau kamu nggak merasa comfortable, but if she still insist, coba aja gitu. Mungkin dia punya sebuah insight ya, mungkin dengan kamu ada experience itu bisa menumbuhkan kamu gitu misalnya. Thank you for the question. Oke, hopefully that's a wrap ya, Melisa. Udah cukup kejawab. Thank you. Ya, thank you. Oke. Aja dulu jadinya. Apa? Kerasa nih. Kenapa? Nah, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Itu slogan ya? Slogan. Oke. Iya nih Jos. Oke, nggak Oke. kerasa nih ternyata udah menuju di puncak acara. Di puncak acara kayak apa aja ya? Kayak Indonesian Idol. Kayak Indonesian Idol nih. Mau yang tereliminasi siapa aja? Oke deh, bagi teman-teman yang mungkin pertanyaannya nggak kita bacain semua, atau masih ada pengen hal-hal yang mau ditanyain ke Ciolanda, mungkin bisa langsung kontak Ciolanda kali ya, kalau boleh Ci, atau boleh Ciolanda bisa drop email ke di chat box supaya teman-teman kita kalau boleh untuk nanya ke Ciolanda. Atau mungkin yang belum terjawab nanti kita compile, kita boleh. Ya, atau kita compile, atau kita compile, kita kasih send kali ya gitu ya Jos, kali supaya lebih gampang. Oke. Mungkin apa lagi ya? Udah, kita mau tutup ya? Tutup dengan doa kali ya. Boleh Ciolanda dipimpin doa untuk kita semua untuk malam hari ini. Ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan atas segala
perlindungan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami ada saat ini di panen ini bukan karena suatu kebetulan. Terima kasih Yesus karena Engkau telah memanggil dan memilih setiap dari kami. Saat ini Yesus, hamba ingin berdoa agar Kau membuka setiap hati dari orang-orang yang hadir hari ini, agar mereka mau untuk berbuah, mereka mau terus-menerus diperbaharui, mereka terus-menerus mau bertumbuh dan berbuah bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memperlengkapi setiap dari kami, Engkau akan berikan kami kesabaran, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri, dan hal-hal baik lainnya Tuhan, agar kami bisa menjadi berkat dan dampak bagi banyak orang di luar sana. Biarlah setiap dari kami Tuhan bertumbuh dalam keutamaan dan kasih, agar kemanapun kami pergi, kami bisa membawa kasih-Mu pada banyak orang, kami bisa membawa buah, kami bisa berbuah banyak baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga kami, dalam setiap kehidupan kami, agar semua orang yang melihat kami bisa memuliakan Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Kami percaya Engkau akan bekerja, dan Engkau akan berikan kami jalan keluar untuk setiap permasalahan dan pergumulan kami. Thank you Lord Jesus. Kami juga berdoa untuk dunia saat ini yang sedang struggle dengan coronavirus. Tuhan Yesus, biarlah Kau yang berikan kesembuhan dan Kau yang akan berikan kekuatan bagi para penderita coronavirus. Dan kami berdoa Tuhan agar dunia ini bisa segera melewati krisis ini Tuhan bersama dengan Engkau. Thank you Lord Jesus. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Yolanda Thank you semuanya. for the Thank you time. teman-teman.